Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda pada hari ini dalam kajian siaran keagamaan program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Kiai Haji Lasyanto SPDI. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah baik Mas Sehat, Hilal. Alhamdulillah. Oke. Insyaallah guru kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang problematika penanganan wakaf. Untuk itu silahkan didengarkan, dan bila mana ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 6352. Bagi 10 penanya pertama nanti akan kami kasih door prize buku, ya, sebuah buku. Bisa diambil di studio. Oke, kita dengarkan pemaparan dari Pak Lasyanto SPDI, Kasih Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBI. Monggo Pak Yai. Oke, terima kasih Mas Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar Radio Dais yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tentunya pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Terima kasih pada Radio Dais yang telah memberikan kesempatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kerjasama. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Radio Dais ini tentunya bisa menyampaikan pesan-pesan ataupun menyampaikan kebijakan-kebijakan, informasi ataupun layanan-layanan yang terkait apapun yang ada di Kementerian Agama dengan melalui siaran di Radio Dais ini. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penanganan atau problematika terkait dengan permasalahan wakaf. Di Jawa Tengah ini jumlah wakaf kurang lebih kira-kira 100.000 lokasi, Mas Hilal. 100.000. Dan ini tentunya tidak semuanya dapat tertangani dengan baik. Iya. Karena kita tahulah semuanya bahwa wakaf ini karena dilaksanakan diberikan dengan secara ikhlas oleh wakif. Maka kadang-kadang dalam pemberian wakaf ini tidak terdokumentasi, jadi tidak terdokumentasi. Bahkan menurut ini kami kelompokkan fase pengelolaan wakaf pada saat dulu sampai sekarang. Itu ada 3 fase menurut kami. Yang pertama fase tradisional, kemudian fase semi profesional dan fase profesional. Nah, wakaf yang pada saat tradisional secara fisik semata dengan adanya akad dengan secara lisan saja pada saat itu, ya. Memang mungkin karena memang terkait dengan pengetahuan pada saat itu masih belum adanya sosialisasi, aturan yang jelas dan sebagainya, sehingga pada saat pendahulu atau orang-orang tua kita dulu, itu wakaf ya hanya sekedar lisan. Bahkan mungkin sampai saat ini pun masih banyak itu wakaf yang belum
tercatat secara resminya belum, masih dahulu sejak pada saat diikrarkan sampai sekarang itu masih ada yang belum dicatat gitu. Artinya di sini inilah yang menjadikan atau timbulnya suatu permasalahan. Wakaf itu yang sudah ada catatan, sudah ada akte ikrar wakafnya aja masih bisa terjadi permasalahan, apalagi yang tidak tercatat. Nah, itu dulu hanya di lisan itu aja. Nah, itu begini Mas Hilal, kalau memang wakaf yang terdahulu itu masih secara lisan, tradisional, kalaupun toh sampai saat ini masih ada seperti itu, sebetulnya bisa kita lakukan penertiban atau pencatatan ulang ya. Betul. Bisa kita lakukan ikrar yang namanya diberikan APAIW. Ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di sana memang sudah ada aturan-aturan. Aturan-aturannya memang sudah ada digariskan di dalam pengurusan wakaf ini. Misalnya, kalau terjadi wakaf yang pada saat itu secara lisan, kemudian sampai sekarang belum ada akte ikrar wakafnya, maka sesuai dengan peraturan ini bisa dibuatkan yang namanya APAIW, akte pengganti akte ikrar wakaf. Nah, ini artinya APAIW itu dibuat apabila seorang wakif yang pada saat itu sudah mengikrarkan wakafnya, tetapi sampai sekarang belum pernah diikrarkan di KUA, belum pernah dibuatkan AIW, sedangkan sekarang si wakifnya sudah meninggal, maka dibuatkanlah yang namanya APAIW ini, akte pengganti. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya, jadi kalau itu misalnya begini Pak, kalau itu wakaf, kemudian wakifnya sudah meninggal, dan juga dari ahli waris satu pun tidak ada. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang sangat rumit. Nah, kalau masih ada ahli waris, itu sebetulnya masih ada mudah. Karena apa? Karena ahli waris inilah nanti yang menyatakan bahwa ini adalah wakaf dari ayah saya atau simbah saya, kemudian nanti bisa diurus oleh ahli warisnya. Nah, karena ahli waris ini adalah mempunyai hak untuk bisa meneruskan dari wakaf tersebut. Nah, kemudian apabila tidak ada ahli waris, bagaimana? Misalnya itu sudah berdiri sebuah bangunan masjid atau madrasah misalnya. Nah, tapi ini semua sebetulnya masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah dulu merupakan adalah wakaf. Wakaf si A, itu sudah diketahui. Nah, kalau itu prosesnya bisa. Jadi ada seorang tokoh, jadi ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari si A, si B. Nah, bagaimana cara? Ya dua orang tokoh inilah yang nanti yang akan mengajukan kepada KUA, gitu. Nah, bagaimana kalau ada tokoh nggak berani, nggak mau? Nah, mestinya dari kepala desa harusnya bisa itu. Kepala desa bisa mengajukan, kemudian bisa diproses. Yang selanjutnya KUA nanti akan menerbitkan APAIW itu tadi. Nah, setelah keluar APAIW, tentunya nantinya akan bisa diurus ke BPN untuk disertifikatkan menjadi sertifikat wakaf. Nah, itu problematika yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, semi profesional. Kalau semi profesional itu begitu ada wakaf, kemudian sudah dibawa ke KUA, sudah ada AIW, ataupun misalnya karena memang asalnya tadi sudah meninggal menjadi dibuatkan APAIW. Nah, sudah semuanya tertulis ada, tetapi di dalam pengelolaannya mereka belum, ya hanya sekedar pokoknya wakaf ya wakaf. Misalnya hanya untuk masjid, ya sudah itu berdiri masjid, ya sudah selesai. Nah, ini yang namanya fase semi profesional. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fase profesional. Kalau profesional, di samping memang sudah tercatat semuanya, dokumentasi administrasi semuanya lengkap, kemudian wakaf tersebut dikelola dengan baik, misalnya dengan dikembangkan ke arah
wakaf produktif. Misalnya ya di samping nanti di situ ada masjid. Oh piye carane supaya iki bisa menghasilkan, bisa untuk ngurip-ngurip masjid piye. Nah, misalnya di situ ada parkirnya dikelola, kemudian dikembangkan yang lain, tokonya dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan fase-fase profesional. Nah, itu. Jadi memang banyak sekali Mas Hilal untuk permasalahan-permasalahan wakaf ini yang terjadi. Jadi kami beberapa tahun kemarin pada saat menangani beberapa permasalahan wakaf di Jawa Tengah itu memang unik sekali ya. Ada wakaf yang sudah diwakafkan oleh orang tua, kemudian dari anaknya ada yang menggugat diminta kembali. Ini juga banyak yang terjadi. Kemudian wakaf yang diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada juga. Banyak sekali, banyak sekali. Kemudian Mas Hilal, wakaf ada yang dijual oleh nadirnya sendiri ada. Ada itu. Aduh, Masya Allah, ada nadir yang menjual wakaf. Tanah wakaf mereka diserai oleh wakif untuk mengelola, tetapi tidak dikelola dengan baik, tetapi bahkan malah dicolong laku dijual. Ini ada itu kasus-kasus seperti itu. Nah, itulah permasalahan-permasalahan wakaf yang tentunya banyak sekali, mungkin banyak sekali yang tidak saya sebutkan, yang terjadi di masyarakat. Maka ya kami berpesan dari Kementerian Agama kepada masyarakat, kepada para tokoh agama, kalaupun toh memang ada wakaf yang belum terurusi, belum ada AIW-nya, belum disertifikat, apa itu kendalanya? Padahal sebetulnya pemerintah itu sudah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pengurusan wakaf ini. Iya, betul. Dalam pengurusan wakaf, misalnya di KUA, di Kementerian Agama tidak ada yang bayar. Kemudian di BPN itu sudah juga ada kebijakan bahwa untuk pensertifikatan tanah wakaf itu pun gratis. Gratis itu sudah menjadi kebijakan dari Bapak Presiden kita bahwa wakaf memang harus gratis. Ya, dimudahkan ya. Ya, betul dimudahkan. Nah, kemudian di perkembangan di masyarakat ya karena memang mungkin kurangnya sosialisasi ataupun mungkin kurangnya dari nadirnya yang memang tidak mau tahu. Oh ya sudah, saya diserai wakaf ini untuk ini ya sudah, ini sudah selesai, sudah berdiri mushola ya sudah selesai. Nah, inilah yang tentunya memang merupakan suatu problem bagi kita yang tentunya mestinya kita berharap bahwa nandir yang ditunjuk yang menerima wakaf ini mestinya ya tidak hanya sekedar menerima begitu saja, tetapi ya paling tidak harus bisa mengelola dengan baik, bahkan kalau memang bisa memberdayakan wakaf itu menjadi produktif kan akan lebih baik. Tentunya itu. Nah, tadi ada APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Itu kan kalau semisal si wakifnya ini meninggal dunia. Nah, kalau semisal dia masih hidup, itu apakah pakai APAIW atau langsung akta ikrar wakaf? Kalau masih hidup langsung akta ikrar wakaf, langsung AIW. Jadi misalnya kalau memang karena ketidaktahuan ya misalnya, ketidaktahuan dari wakif ataupun nandir, ya sudah karena itu sudah berdiri sudah berpuluh-puluh tahun dan itu berupa bangunan misalnya sudah ada bangunannya, ya sudah kita bisa ikrarkan di KUA kan gitu. Nah, kemudian tadi itu ada dibahas tentang dokumentasi wakaf ya. Jadi kalau zaman dulu secara lisan. Nah, dokumentasi yang dibutuhkan itu seperti apa tuh, Pak? Apakah itu berupa surat tulis tangan atau semisal video rekaman atau pernah ada foto gitu? Dokumentasi yang dimaksud. Jadi begini, kalau dulu itu kan misalnya wakaf-wakaf ya pada tahun dulu dokumentasi itu memang susah, Mas Hilal. Susah ya kalau memang kita mau membuktikan. Kalau itu apalagi mereka yang sudah wakifnya sudah meninggal. Nah, dulu tidak ada orang itu wakaf kemudian difoto atau direkam di video, nggak ada pada saat itu. Ya, dokumentasinya itu bisa berupa kesaksian. Tokoh dari tokoh masyarakat yang ada di situ. Misalnya ada yang penting kan itu di situ ketentuannya ada 2 orang saksi
yang bisa menyaksikan bahwa dulu ini memang memberikan kesaksian bahwa dulu ini adalah memang wakaf dari si A. Nah, maka berdiri tahun ini didirikan sebuah musola, itu buktinya sampai sekarang masih ada. Nah, itu. Jadi yang paling aman sebenarnya untuk mempertahankan benda wakaf itu dengan didirikan suatu bangunan gitu ya. Iya. Itu betul. lebih aman daripada sengketa-sengketa ya. Ya sesuai dengan fungsinya juga, sesuai dengan ikrarnya juga. Dulu pada saat pertama kali dari wakifnya itu apa ikrarnya? Misalnya saya wakafkan tanah ini untuk musola misalnya. Nah, otomatis ya memang mau tidak mau itu nantinya harus untuk musola. Musola walaupun pada saat itu belum ada bangunannya. Belum ada bangunannya. Jadi kalau sudah diikrarkan seperti itu, Mas Hilal, itu sebetulnya nazir nggak boleh untuk merubahnya. Misalnya ya, walaupun tanah waktu itu diikrarkan untuk musola, tapi sampai sekarang belum bisa berdiri musola. Nah, dengan perkembangan zaman pada saat ini misalnya, tanah ini adalah strategis kalau digunakan untuk TK misalnya, untuk pendidikan misalnya. Tetapi dulu ikrarnya kan musola. Nah, bagaimana caranya? Ini ada aturannya. Di undang-undang itu tidak boleh begitu itu ikrarnya untuk musola kemudian langsung serta-merta dia mendirikan TK. Itu nggak boleh di situ. Di situ ada aturannya bahwa untuk perubahan peruntukan itu harus ada izin dari ahli waris. Bukan. BWI. Oh, BWI. Izin tertulis dari BWI. Kalau itu tidak, itu berarti melanggar. BWI itu Badan Wakaf Indonesia. Ya, Badan Wakaf Indonesia harus ada itu. Nah, itu apa namanya? Namanya adalah perubahan peruntukan. Saya banyak itu sudah memproses seperti itu pada tahun-tahun kemarin itu, misalnya yang dulunya untuk makam, tapi ternyata tidak bisa digunakan untuk makam karena apa? Karena memang situasi tanah di situ tidak memungkinkan untuk makam misalnya. Nah, akhirnya untuk pendidikan bisa, tapi harus ada perubahan peruntukan itu tadi, izin dari BWI. Jadi bukan lagi ke ahli waris ya anunya. Bukan. Ya di samping nanti pada saat proses administrasinya harus ada persetujuan dari ahli waris. Persetujuan ahli waris atau dari Pakib tetapi proses yang memberikan perubahannya, izin perubahannya itu adalah di BWI. Nah, kemudian begitu juga semisal dijadikan lahan parkir gitu ya. Itu berarti ke BWI juga. Jadi kalau misalnya lah seperti di Masjid Lasem apa ya itu kan lahan parkirnya kayaknya itu luar biasa, itu bisa untuk itu kan termasuk lahan produktif itu juga. Nah, maka sebetulnya kalau misalnya itu, tapi sebetulnya itu tidak apa-apa kalau di situ ada masjid, kemudian parkir ini kan sudah memang mengikuti, tidak merubah peruntukan dari karena sudah ada masjidnya kan. Yang dianggap merubah itu kan apabila tadi misalnya untuk masjid kok tahu kok didirikan untuk TK. Nah itu. Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum. Dari Muhammad Sabik, mahasiswa UIN Malang. Izin bertanya Pak. Dari beberapa problematika wakaf yang sering terjadi, terkadang kurang atau bahkan tidak adanya saksi dalam suatu akad dan hanya mengandalkan hitam di atas putih. Padahal hal tersebut sangat penting kalau terjadi apa-apa. Lalu bagaimana upaya Kementerian Agama atau Pengadilan Agama apabila terjadi hal-hal penyalahgunaan harta wakaf akibat tidak adanya saksi? Terima kasih. Tidak adanya saksi tadi apa? Sudah berarti ini posisi pertanyaan ini sudah AIW sudah diikrarkan berarti ini. Sudah. Ikrar ya, hanya saja tidak ada saksi. Jadi kan wakif akhirnya sewenang-wenang gitu. Jadi begini. Pertama, bahwa wakaf adalah perbuatan si wakif untuk memberikan manfaat dari harta bendanya itu untuk kepentingan agama. Dan wakaf kalau sudah diikrarkan tidak bisa dibatalkan. Itu satu kuncinya. Wakaf yang sudah diikrarkan tidak bisa dibatalkan. Nah, itu kuncinya. Nah, kemudian tanah atau barang yang diwakafkan adalah merupakan suatu barang yang dimiliki secara hak mutlak oleh si wakif. Jadi tidak terpengaruh dengan orang lain. Jadi ini adalah hak mutlak dari wakif. Kemudian
diikrarkan untuk wakaf. Nah, kalau wakaf sudah diikrarkan di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 tadi bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak bisa dibatalkan. Tapi di situ juga ada saksi. Di dalam proses wakaf di KUA itu ada dua orang saksi di sana. Ada. Ya. Nah itu tadi yang dimaksud bagaimana tadi saya tidak tahu. Ada yang jelas pada proses, nah itu yang dimaksud ini sudah AIW atau belum ini. Ya. Nah, Kayaknya belum. Nah kalau sudah AIW, di dalam proses di KUA itu ada dua orang saksi. Itu pasti ada. Ya. Saksinya dari setempat atau dari KUA juga? Terserah dari wakif yang mau membawa atau dari nadirnya yang akan membawa dua orang saksi itu. Tapi kebanyakan ya lingkungan dari wakif dan nadir ini yang sebagai wakaf sebagai saksinya. Nah itu. Nah kemudian kalau ini posisi wakaf sebelum belum AIW, kalau tadi kan sudah AIW jelas ada dua orang saksi. Kalau belum AIW, belum pernah diikrarkan di KUA, hanya secara lisan tadi. Nah, ini bagaimana kalau tidak ada saksi? Nah, ini kemungkinan kecil sekali. Kalau seseorang akan memberikan tanah wakafnya walaupun dengan lisan, kemungkinan ada orang lain yang menyerobot ya. Bukan, ada orang lain yang diserahi. Yang diserahi. Nah, yang diserahi inilah yang disebut dengan nadir itu. Nadir. Nah, ini saya yang belum begitu paham tadi pertanyaannya, apakah ini yang dimaksud dalam sudah diberikan diwakafkan, tetapi masih secara lisan dan di situ tidak ada saksi. Nah, itu yang dia maksud. Kemungkinan ini. Nah, kalau ini yang dimaksud, misalnya itu sudah, tapi ada nadir. Lah, nadir inilah nanti yang kemungkinan akan lebih memperkuat bahwa ini memang dulu diserahkan kepada kami sebagai nadirnya. Nah, nadir inilah mungkin sebagai juga orang yang menyaksikan bahwa saya yang menerima wakaf itu. Ini yang datang ke KUA berarti ya, si Nazir. Nah, betul. Nanti kalau nadirnya apalagi nadirnya misalnya sudah mati juga, sudah meninggal misalnya. Ya paling tidak kan mesti nandir kan mesti ya ngomong lah. Oh ini dulu saya menerima wakafnya dari si A, ini untuk ini. Dan orang lain kan mesti ada yang mendengar juga. Nah, dari mendengar itulah, kalau dari sekian puluh tahun, sehingga dari wakifnya meninggal semua, kemudian dari ahli warisnya juga banyak yang sudah meninggal, dari nandir sendiri meninggal, maka orang yang mengetahui tentang sejarah dari wakaf itulah yang akan bisa untuk menjadi saksi untuk dibuatkan APAIW itu. Nah, kemudian Pak Yai ini ada semisal orang itu sudah pada saat hampir sakaratul maut mau meninggal. Nah, di sekitarnya itu ada banyak orang. Jadi dia tidak menunjuk kamu jadi nazir tidak. Jadi langsung tanah yang di depan sana itu saya wakafkan. Nah, itu nazirnya nanti siapa tuh? Tiba-tiba dia meninggal setelah itu. Nah, tapi itu pada saat itu ada orang yang mendengar. Iya, banyak. Nah, itulah orang-orang yang mendengar inilah harusnya berembuk. Nanti siapa ini? Yang ditunjuk. Ya, kalau ini masih ada ahli warisnya, ya ahli warisnya ini diminta pertimbangan. Ini monggo dari mereka ini semua yang akan dijadikan nandir siapa? Maksudnya seperti itu. Iya. Jadi selalu ada solusi gitu ya. Betul. Oke, alhamdulillah kaum muslim, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami 107,9 FM terdepan dalam dakwah dan nada. Pak Lasyanto, ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mia izin bertanya. Selamat pagi menjelang siang, Ustadz Hilal dan Pak Yai. Mbah itu mewakafkan tanah untuk masjid. Setelah Mbah tiada, ada tanah yang dekat masjid itu untuk anak yang pertama. Nah, itu diwakafkan untuk memperluas masjid. Tapi itu di atas namakan seluruh anak, cucu, keturunan simbah semua. Apakah ia pahalanya bisa untuk ahli waris semua? Syukran. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ini. Simbah wakaf masjid. Masjid. Kemudian di dekat
tanah tersebut. Mungkin ini bergandengan ya mungkin ini. Iya, diperluaskan. Ini berarti hak siapa itu fotonya atau anaknya tadi ya. Kemudian anak-anaknya kemudian diwakafkan juga untuk masjid. Untuk masjid. Kemudian apakah pahalanya itu bisa untuk ahli waris semua? Karena itu kan memang sudah diniati untuk semuanya ya itu tadi ya. Ya bisa lah. Otomatis memang bisa itu. Iya. Untuk ahli waris karena semuanya kan memang ini yang tambahan tadi diikrarkan untuk semua ahli waris gitu kan. Oke, bisa Bapak. Iya. Bisa. Sampai pahalanya. Iya, sampai. Karena wakaf ini kan memang pahalanya luar biasa. Kemudian peruntukannya oke, saya setuju banget ini. Insya Allah itu semuanya akan sampai pada semua ahli warisnya itu. Berkah insya Allah. Berkah. Okay. Nah, kemudian lagi semisal nih masjid itu berdiri bukan di atas tanah wakaf, itu bisa tidak terjadi? Masjid berdiri bukan di atas tanah wakaf, bisa tidak? Ada ya? Ada juga. Berarti milik pribadi masjid. Betul, ada. Ada itu. Nah, jadi itu kalau masjid bukan milik bukan di atas tanah wakaf. Kalau semisal dia mau bongkar itu nggak apa-apa berarti ya? Ya nggak apa-apa karena itu kan memang tanahnya dia. Kalau memang masjidnya masjid dia sendiri membangunnya ya saya pikir nggak masalah. Cuma secara moral, nah itulah mosok masjid harus dibongkar harus dibangun. Tapi sebetulnya secara aturan di sini ini karena tidak terkena aturan wakaf. Dia tidak akan terkena aturan wakaf. Kalau itu terkena aturan wakaf nggak bisa. Nggak bisa, dia akan membongkar kemudian dialihkan akan dibangun dengan rumah ataupun toko, nggak bisa kalau itu sudah wakaf. Ya kalau itu sudah wakaf tapi karena itu memang tanah pribadi, ya mungkin kita nggak akan terkena menekankan dengan aturan wakaf ini. Gitu. Kemudian di Jawa itu banyak terjadi pelebaran jalan atau tol, kemudian mengenai lokasi masjid atau musola. Nah itu kan masjid atau musolanya kan dipindah gitu ya. Pemindahan itu apakah melibatkan BWI juga atau bagaimana itu? Terima kasih Mas Hilal, ini cukup menarik karena memang beberapa tahun terakhir kan memang banyak pembangunan pemerintah yang mungkin tidak hanya tanah masjid, madrasah saja yang terkena pembangunan tersebut, tapi tanah masyarakat, tanah pemerintah pun sendiri juga ada yang banyak yang terkena. Misalnya pembangunan jalan tol, misalnya pembangunan jalan lingkar atau perlebaran jalan. Nah, ini kalau ada program pemerintah seperti ini, itu namanya program rencana umum tata ruang yang namanya disebut RUTR itu. Nah, apabila ada tanah wakaf, ataupun bangunan wakaf yang terkena pembangunan proyek pemerintah yang tadi tergolong pada kategori RUTR tadi, maka itu ada aturannya memang ada. Memang benar di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 itu di sana memang wakaf tidak boleh ditukar, wakaf tidak boleh dijaminkan dan sebagainya. Tetapi kecuali, tapi di sana ada kata-kata kecuali untuk kepentingan umum. Boleh ditukar selama untuk kepentingan umum. Nah, bagaimana itu prosesnya? Kalau untuk kepentingan umum, memang itu ada aturan-aturan yang kemarin itu di tahun 2018 keluar aturan, yaitu namanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Yang di situ adalah merupakan perubahan PP Nomor 42 Tahun 2006 terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Wakaf itu. Nah, di sana segala sesuatunya memang sudah diatur. Sebetulnya kan tukar guling atau tukar menukar itu kan tidak boleh, perubahan status itu. Tetapi karena itu terkait dengan kebijakan pemerintah untuk kepentingan umum, di sana dibolehkan. Ada syarat-syarat yang harus dilengkapi di sana. Itu memang harus ada izin, terutama izin dari Kementerian Agama. Nah, izin Kementerian Agama. Kemudian, proses dari mulai awal di situ ini terkait dengan nadir dan pengguna
yang akan menggunakan itu tadi, yang menukar. Yeah. Kalau dalam hal ini kalau misalnya jalan tol ya berarti si pihak jalan tol, pengelola jalan tol, atau disebut dengan PPK jalan tol itu. Nah, mereka bersama-sama nanti harus mengurus untuk pengalian atau pertukaran hak ini atau tukar guling atau rislah namanya. Nah, istilahnya. Jadi di situ nanti mengajukan permohonan, kemudian yang mengajukan, yang memproses semuanya adalah pihak penukar. Dalam hal ini adalah pihak jalan tol kalau itu memang untuk tol. Nah, proses semuanya itu panjang sekali. Kalau mungkin diceritakan akan lebih mungkin nggak mungkin lah nanti kalau memang satu pertemuan itu ya. Satu sehari aja bisa belum tentu mudeng ya, belum tentu mudeng. Dan nanti kalau memang itu terjadi ya bisa langsung konsultasi ke Kementerian Agama. Tetapi pada garis besarnya bahwa itu boleh nanti juga harus ada izin atau persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia BWI. Nah, sebelum itu dikeluarkan, sebelum ada izin dari Kementerian Agama, tukar menukar atau perubahan status atau rislah ini sebenarnya tidak boleh misalnya ada pembongkaran. Misalnya ini sebelum ada izin dari Kementerian Agama tentang izin wakaf ini tadi tukar menukar ini tadi, sebetulnya kalau itu ada masjidnya belum boleh dibongkar. Nah, makanya sebelum proses pembangunan dari pemerintah itu mestinya harus izinnya diurus dulu, setelah keluar baru dibongkar. Oh, gitu. Nah, sebelum ada itu semuanya ya, sebelum dibongkar, sebelum izin ini keluar, antara nadir dengan pihak penukar itu harus menyediakan menyediakan tanah penukarnya. Nah, misalnya kalau di aturan kan penukarnya, harta benda penukar itu adalah minimal sama, minimal harga jualnya. Nilai manfaatnya adalah sama. Nah, di situ. Nah, itu dia harus menyediakan misalnya ini yang terkena misalnya 200 meter misalnya. 200 meter. Nah, dia harus menyediakan tempat tanah penggantinya. Tanah pengganti ini harus disetujui disepakati oleh Nandir. Mandir mau enggak ini tanah yang penggantinya di sini? Nah, sebelum itu disepakati jangan dulu diproses. Jangan-jangan nanti tanah penukarnya, tanah penggantinya itu Nandirnya enggak mau. Nah, aturannya penggantinya itu harusnya lebih bagus. Iya, harus lebih bagus ya. Harus lebih bagus. Jangan sampai justru nanti misalnya tempatnya digolek kenggon sing paling murah, sing paling pelosok itu. Iya. Nah, itu yang enggak bermanfaat untuk jamaahnya gitu ya. Akhirnya kemanfaatannya berkurang. Iya, betul. Maka kemarin banyak hal terjadi kasus dan juga tanah wakaf ini karena banyak yang tidak jujur. Karena apa? Karena kadang-kadang ini penukarnya itu tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat yang penggunanya itu. Iya. Gitu. Jadi kalau semisal kan ini di komplek lah. Di komplek itu ada masjid. Tiba-tiba kan masjidnya itu kena penggusuran. Nah, kemudian mau mendirikan masjid baru tapi lahannya nggak ada. Itu mungkin solusinya adalah membeli tanah rumah orang gitu ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi orang ini yang nyari lagi ke tempat lain gitu ya. Supaya bermanfaatnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan akta ikrar wakaf itu dokumen itu harus berupa segel atau sudah sertifikat dari si wakif. Nah, tadi ini terima kasih ini diingatkan ini sebetulnya memang hal yang sangat penting ini. Nah, sebelum diproses di AIW, sebetulnya tanah ini harusnya surat legalitas formalnya harusnya apa sih? Misalnya, apakah harus sudah sertifikat? Apakah harus letter C, letter D? Ini bisa. Jadi begini, Mas Hilal, untuk status tanah yang akan diwakafkan, yang penting tanah ini memiliki bukan sertifikat, memiliki dokumen legalitas yang sah. Yang sah. Kalau itu misalnya letter C, letter D bisa, nggak masalah, boleh. Jadi, itu hak guna bangunan boleh. Kemudian tanah negara pun dalam posisi itu pun bisa diwakafkan. Yang di dalam aturan-aturan itu ada di situ. Jadi, yang penting punya legalitas kepemilikan itu. Ya, sah, ada. Nah, kalau kasusnya itu ada 2 orang yang mempunyai
legalitas surat itu tuh. Jadi ada duplikatnya gitu. Jadi satu ini mengaku punya dia, yang satu mengaku punya dia. Jadi itu menjadi tanah sengketa gitu. Jadi merasa dua-duanya itu memiliki hak atas tanah tersebut. Nah, apakah itu bisa diwakafkan juga atau bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tanah yang status sengketa itu tidak bisa diwakafkan. Jadi harus diurus dulu Harus sengketanya. diselesaikan dulu. Harus diselesaikan Nah, itu dulu. solusi menyelesaikannya berarti di pengadilan begitu ya? Nah, kalau itu masalah tanah wakaf, sebelum ini karena belum masuk di tanah belum masuk di wakaf, otomatis nanti dia bersinggungan jelas dengan pengadilan kalau memang dia saling mengklaim Gugat, bahwa iya, otomatis memang harus di pengadilan itu. Nah, gitu. Oke. Mas Hilal, ini tak lanjutkan tadi. Ada yang kelewatan. Tadi kalau tukar guling atau tukar menukar tadi tanah wakaf karena terkena pembangunan untuk pemerintah yang namanya RUTR tadi. Nah, kalau tukar guling, tukar menukar rislah dengan pemerintah tadi ya karena terkena pembangunan masalah umum ya. Ya, untuk kepentingan umum itu lebih mudah. Lebih mudah untuk Kementerian Agama memberikan izin tersebut. Nah, memang ada dua hal tukar guling itu atau rislah itu atau perubahan status. Kalau di Undang-Undang Wakaf namanya perubahan status. Perubahan status wakaf. Yang pertama perubahan status karena terkena untuk kepentingan umum. Nah, yang kedua adalah perubahan status karena tukar menukar terjadinya secara pribadi. Contohnya misalnya ada masjid. Masjid ini sudah wakaf, memang sudah wakaf. Kemudian karena tempat, pertimbangan tempat dan sebagainya, akhirnya mau ditukar di tempat yang lain. Ada orang yang mau menukar, tapi ini masyarakat biasa. Biasa. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Tidak ada hubungan dengan pemerintah. Misalnya masjid ini bergandengan dengan sekolah misalnya. Sekolah ini yayasan lain, kemudian masjid ini adalah milik masyarakat misalnya. Nah, supaya masjid makmur. Pendidikan ini bisa memanfaatkan masjid atau masjid ini juga bisa menjadi milik dari yayasan tadi, mungkin tak tukar Pak masyarakat misalnya, Pak masyarakat ini saya tukar masjid ini, tak tukar di tempat ini, nanti masjidnya saya bangunkan dan sebagainya, semuanya akan saya buat lebih bagus. Nah, tukar menukar yang semacam ini harus hati-hati karena kalau tukar seperti ini itu izin tertulisnya harus dari Menteri Agama. Kalau yang tadi dengan pemerintah itu cukup di kantor wilayah Kementerian Agama di Kanwil. Di provinsi, bukan di kota ya? Bukan, di provinsi. Di provinsi. Nah, selama tanah yang ditukar yang terkena pembangunan umum tadi tidak lebih dari 5.000 meter, itu yang akan memberikan izin adalah Kanwil. Nah, tetapi kalau tukar menukar tadi secara pribadi, bukan karena untuk kepentingan masyarakat, dari masyarakat dengan masyarakat, itu 1 meter pun harus izinnya ke Menteri Agama. Yang memberi izin harus sedikit atau banyak gitu ya? Sedikit atau banyak harus Menteri Agama yang memberikan izin. Di situ susahnya. Dan ini banyak masalah. Ini banyak masalah yang istilah kalau saya guyonannya itu adalah tukar guling siri. Tukar guling siri tadi. Wis diijoli, tanah wis diijoli, kono wis dibangun, Mas. Sudah dibanguni masjidnya atau sekolah sudah dibangun, tempat penggantinya, terus tempat yang lama sudah dibangun juga yang menukar. Ternyata izinnya belum keluar. Itu susah. Sampai sekarang ada yang kasus. Akhirnya ada yang tidak disetujui oleh Kementerian Agama. Karena alasannya tidak logis. Karena khawatirnya apa? Karena khawatirnya kalau tukar-nukar ini ada muatan-muatan bisnis. Misalnya, iki jane masjid ini tempatnya strategis. Nilai jualnya ini tentu akan lebih tinggi. Nah, akhirnya ditukar, ada yang mau menukar. Ditukari di tempat yang lebih dalam. Tentunya harganya kan lebih murah. Nah, si tanda petik ini kemungkinan mendapatkan sesuatu imbalan, akhirnya mau ditukar di tempat yang dalam. Nah, untuk menjagani inilah, maka Kementerian Agama, Pak Menteri Agama tidak mudah untuk memberikan izin yang terkait dengan di luar pemerintah itu. Gitu. Nah, kalau semisal masjidnya itu berada di pinggir sungai, nah sungai itu kan biasanya
terjadi berbahaya. erosi atau apa gitu ya. Kemudian dipindah ke agak yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Itu bagus kalau seperti itu. Nah, itu izinnya kemana tuh? Tetap sama. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oh, Kementerian Agama. Karena selama tidak untuk keperluan pribadi. Ya, bukan untuk kepentingan pemerintah lah, bukan untuk kepentingan umum. Itu tetap Kementerian Agama. Tapi itu lebih mudah untuk diberikan izin gitu ya. Secara logikanya lebih mudah karena apa? Ini lebih menguntungkan. Kalau masjid di situ ini membahayakan jamaah kalau juga. Ada banjir dan sebagainya. Nah, alasan ini yang mungkin dibenarkan gitu loh dari undang-undang gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak undang-undang yang mengatur masalah wakaf gitu ya. Oke, banyak ya. Begitu juga dengan di pengadilan agama itu kan ada mengurus masalah cerai, masalah wakaf juga termasuk di dalamnya gitu ya, sengketa-sengketa. Betul. Oke. Kemudian mungkin ada pesan-pesan dari Pak Lasyanto terkait tentang penanganan problematika wakaf ini. Ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan? Pesan pertama adalah kepada para nadir. Nadir, tolong karena nadir adalah menerima wakaf ini untuk dikelola dengan baik. Nadir adalah merupakan orang yang harus melindungi, mengamankan wakaf dan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, itu adalah nadir. Maka nadir hendaklah yang menjadi nadir kalau bisa meningkatkan menjadi wakaf yang produktif. Jadi tidak pasif. Kemudian tolong kalau ada permasalahan-permasalahan wakaf yang belum selesai segera diselesaikan, terutama kepada ahli waris wakif. Karena dikhawatirkan ya, tidak semuanya jelek sih, tidak. Dikhawatirkan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kemungkinan karena situasi ekonomi yang kemungkinan misalnya terjepit dan sebagainya akhirnya berubah dari wakaf ingin dikuasai dan sebagainya. Ini tidak banyak sih, tidak banyak, cuma dikhawatirkan. Tolong itu segera diselesaikan. Nah, kemudian ya paling tidak kalau memang wakafnya belum ada AIW, belum secara tertulis, ya tolonglah itu segera dilegalkan. Kemudian untuk selanjutnya hindari untuk melakukan tukar menukar harta benda wakaf. Kecuali kalau memang untuk kepentingan umum. Itu adalah program pemerintah. Karena tadi sebagaimana contoh-contoh yang kami sampaikan, banyak kasus yang adanya tukar menukar secara siri, secara pribadi, akhirnya tidak bisa terselesaikan dengan adanya izin dari Kementerian Agama. Dari pihak Kementerian Agama itu sudah memberikan diklat ya, perwakapan mungkin sudah ada juga ya? Ada, termasuk pembinaan para nadir itu ada, tetapi ya belum bisa menjangkau secara keseluruhan. Iya, itu se-Indonesia ada kayak gitu ya. Ada program-program. Jadi semisal masyarakat ada sengketa, itu langkah yang pertama melaporkannya itu ke Kementerian Agama, provinsi, KUA atau mana dulu? Kalau ada permasalahan sengketa wakaf, yang pertama kalau memang masyarakat mungkin BWI belum begitu familiar, bisa lah langsung kepada KUA, bisa. Tapi sebetulnya kalau memang masyarakat yang sudah tahu keberadaan BWI, mungkin bisa langsung kepada BWI. Tetapi BWI kan keberadaannya di kabupaten. Nah, kalau itu terjadinya wakaf itu di pedesaan, ya paling tepat mungkin bisa melapor atau konsultasi ke KUA. Nah, jadi KUA itu banyak fungsinya gitu. Iya, betul. KUA itu banyak fungsinya. Jadi masyarakat memahaminya KUA itu untuk nikah saja gitu. Ya, sekarang tidak. Wakaf, banyak ya. Haji, wakaf, banyak masalah hal. Kiblat juga ya, ada juga diatur. Sekarang semuanya dimulai dari KUA. Alhamdulillah. Nah, tidak terasa kaum muslim kita sudah berada di penghujung acara. Banyak ilmu yang kita dapatkan tentang penertiban problematika penanganan wakaf, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah semua apa yang kita wakafkan, baik itu wakaf diri kita, wakaf harta, waktu kita untuk umat, itu senantiasa mendatangkan keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak
Kiai Lasyanto atas kehadirannya di studio kami. Sangat senang sekali dengan adanya penyiaran seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi tuh yang seperti topik-topik yang berkaitan gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kepada para pendengar setia Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah. Saya Hilal mohon undur diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.